Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi wasallim ajmain. Anak-anak ustazah yang ustazah cintai, ayah bunda di rumah, beserta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan pada hari ini. Alhamdulillah di Ramadan tahun 2024 ini kita diberikan Allah begitu banyak nikmat sehingga kita bertemu lagi di bulan yang sangat baik ini, di bulan yang penuh ampunan, dan kita mengharapkan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik yang bisa kita berikan supaya kita bisa menjadi insan yang lebih baik lagi. Nah, sore ini di acara yang kita nanti-nantikan bersama, acara Pot Raihan, acara setiap sore yang akan menemani anak-anak ustazah semua dan juga semua kaum muslimin dan muslimat yang sedang menantikan waktu berbuka. Sore ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seorang narasumber kita. Saya akan memperkenalkan sedikit tentang narasumber yang hadir pada hari ini. Apa kabar Bu Amanah? Alhamdulillah sehat Bu Rafidah. Alhamdulillah. Nah, mungkin ayah dan bunda anak-anak ustazah mengenal sosok beliau ya. Jadi di mata Ustazah Rafidah, Bu Amanah itu adalah seorang teladan, seorang pemimpin. Jadi mungkin Bu Rafidah akan sampaikan sedikit tentang profil beliau. Nama Ibu Nur Amanah S. Pesi, MPD. Beliau lahir di Blitar tanggal 22 Juni tahun 1975. Nah, tidak hanya itu, tahun 2018 sampai 2021 beliau adalah salah satu orang yang pernah diamanahi untuk menjadi kepala sekolah di Bintang Cendekia. Nah, sekarang beliau adalah tim pengembang yang sedang bersama-sama berusaha untuk memajukan Bintang Cendekia untuk lebih baik lagi ke depannya. Nah, Bu Amanah. Iya, Bu Rafidah. Hari ini kita di Pot Raihan hari ini, podcast Ramadan menjadi insan yang ihsan. Nah, kita punya satu tema nih Bu Amanah. Apa tuh? Temanya adalah menjadi pemuda yang keren. Wah, mantap tuh. Temanya keren banget tuh. Temanya keren banget Bu Amanah, menjadi pemuda yang keren. Nah, mungkin Bu Amanah mau menyapa dulu anak-anak kita yang ada di rumah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar anak-anak, ayah bunda dan kaum muslimin muslimat semuanya pada sore hari ini? Semoga Allah berikan kesehatan dan diberikan umur yang berkah untuk selalu menjadikan diri kita menjadi lebih baik dari hari-hari kemarin. Dan semoga seperti yang Bu Rafidah sampaikan tadi, semoga Ramadan kita di bulan ini, tahun ini adalah menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Baik, terima kasih Bu Amanah. Nah, Bu Amanah, tema kita kan menjadi pemuda yang keren nih. Betul. Sebagai orang yang sudah tidak muda lagi sebenarnya kita ini ya Bu yang Amanah pernah ya. muda kan Tapi ya. kita pernah muda ya Bu Amanah. Nah, anak-anak ustazah, menjadi pemuda yang keren. Sebenarnya kalau menurut Bu Amanah, pemuda itu di umur berapa? Seseorang dikatakan muda itu di umur berapa? Nah, umur berapa gitu ya Bu Rafidah? Kita akan membahas muda itu umur berapa. Mungkin saya akan mengambil di salah satu ayat Al-Quran gitu ya. Jadi Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ya. Di situ tuh ada penjelasannya Bu Rafidah, pemuda itu umur berapa gitu ya. Karena bisa jadi berbeda-beda nanti pemudanya itu gitu. Karena pemuda yang dimaksud dalam Islam, dalam Al-Quran bisa jadi berbeda dengan pemuda yang kita anggap hari ini. Oh, pemuda itu umur segini gitu ya. Tapi kalau dalam Al-Quran tuh ada patokannya dan ada ciri-cirinya Bu Rafidah. Pemuda itu di rentang berapa sih dan apa ciri-cirinya gitu. Nah, gitu. Tentu kalau kita mau melihat sesuatu definisi, Al-Quran itu adalah yang terbaik ya Bu Amanah. Betul, Al-Quran adalah yang terbaik dan kita jadikan pedoman dalam hidup kita sebagai seorang muslim. Benar gitu. sekali Bu Amanah. Nah, kita buka dulu mungkin Bu Rafidah, coba dibuka Ar-Rum gitu surat Ar-Rum kalau kita mau bahas tentang pemuda itu gitu ya. Jadi kalau tadi temanya pemuda yang keren,
kita harus tahu dulu pemuda itu siapa sih gitu ya, di usia berapa, rentangnya berapa, dan harus seperti apa gitu, supaya dia pantas untuk mendapatkan gelar keren tadi gitu. Jadi pemuda dulu dan keren itu seperti apa gitu. Iya, Itu Bu Rabidah. benar. Coba Bu Rabidah buka dulu. Surat Di surat Ar-Rum Ar-Rum ayat ayat 54. 54. Anak-anak juga boleh buka, silakan dibuka surat Ar-Rum ayat 54. Oh, boleh dibaca artinya langsung nih ya Bu Amanah Saya ya? bacakan dulu ayatnya. Oh, baik Bu Amanah. Iya. Supaya nanti anak-anak terbiasa. Jadi bukan hanya tahu artinya, tapi baca lafaznya juga gitu ya. Di situ kita baca Bu Rabidah ya, sama-sama. Nanti Bu Rabidah yang baca artinya. Oke, baik, Bu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Nah, sampai di situ. Kalau kita mau tahu yang muda itu di mana sih posisinya? Coba Bu Rabidah baca sampai di situ tadi gitu. Baik, Bu Rabidah baca artinya ya Bu Ya, Amanah. silakan Bu Rabidah. Nah, 54 ya Bu Amanah. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah, kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu menjadi lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Iya. Nah, kita lihat di situ Allah kan sampaikan tuh, Allah itu menciptakan kamu dari kondisi yang lemah. Jadi ketika Allah menciptakan manusia itu dalam kondisi yang lemah. Kalau kita lihat keterangannya itu dari tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, dari lemah itu dari tanah, kemudian menjadi nutfah, kemudian segumpal darah itu yang kemudian di dalam perut ibu. Kan itu lemah ya. Bu Rabidah ingat nggak waktu di dalam perut ibu? Nggak ingat Bu Amanah. Nggak ingat ya. Saking lemahnya. Saking lemahnya. Bahkan kita nggak ingat Dan situasi lihat itu tanah ya, itu Bu. lemah nggak? Lemah Bu Amanah. Lemah, iya gitu, lemah gitu. Kemudian setelah bertambah ya usianya dalam kandungan ibu, akhirnya kan setelah umur berapa tuh bayi dalam kandungan dilahirkan? Allah lahirkan ke dunia 9 bulan 9 lah ya. bulan, ya. Sekitar itulah 9 bulan dilahirkan. Itu dalam kondisi lemah atau sudah kuat Bu Rabidah? Bisa nggak dia langsung main bola gitu, langsung Masih menyapa lemah ya, Bu assalamualaikum gitu, bisa nggak? Belum bisa itu Bu Amanah. Belum Masih bisa, lemah juga masih sebenarnya. lemah banget ya, dilempar aja diam aja kan ya gitu ya. Itu dalam kondisi lemah secara fisik dan secara ingatan juga seperti itu gitu ya. Pernah saya nanya gitu ya, waktu saya bersama beberapa anak muda ya di suatu kampus gitu, saya nanya gitu ya, pernah ingat nggak kalian di usia 0 sampai 2 tahun? Nggak ada tuh yang pernah ingat di usia itu gitu ya, nggak ada gitu ya. Ketika saya cek ada yang ingat, tapi itu udah di atas 2 tahun, berarti di usia 3 tahunan lah dia baru ingat gitu. Jadi di usia itu memang masih lemah gitu ya. Itu sampai usia 4 tahun. Bu Rabidah kan anaknya lagi kecil-kecil nih, usia berapa aja Bu Rabidah? Oh, ada yang 1 tahun, Iya. ada yang 3 tahun, Mm-mm. ada yang 5 tahun, Mm-mm. ada yang 8 tahun, Mm-mm. ada yang 10 tahun Bu Ada Amanah. yang 10 tahun. Masih pada lemah nggak? Mereka sudah bisa melakukan semuanya sendiri atau waktu 4 tahun gitu ya, 6 tahun tuh masih ada yang dibantuin gitu? Oh, masih banyak yang dibantu dan itu setiap umurnya ada fase-fase tertentunya Bu Amanah. Maksudnya dari kemandiriannya tentu berbeda ya Bu Amanah ya. Nah, sebenarnya ayat tadi itu lagi menjelaskan, Allah menjelaskan tentang fase kehidupan manusia yang tadi kan sebenarnya ada lemah. Dovin itu kalau Bu Rabidah baca ya di situ tadi ada lemah, terus setelah lemah gitu ya, itu ada kuat, kemudian ada lemah lagi gitu ya. lagi. Yang lemah itu adalah di masa kanak-kanak, di masa lahir sampai kanak-kanak itu ya. Kanak-kanak itu sampai umur berapa sih gitu ya. Jadi di masa kanak-kanak itu nanti ada masa yang di situ kuat. Nah, itulah masa pemuda. Jadi masa pemuda itu adalah masa yang kuat-kuatnya. Kuat di dalam tenaga, juga di dalam pikiran, semangat juga kuat gitu. Makanya juga kuat dan tubuhnya nggak sakit-sakitan. Beda dengan kita Bu Rabidah. Kita nih semangat mungkin makan, tapi nanti tiba-tiba kolesterol naik gitu ya. Encok lah gitu. Maunya masih olahraga, mau kuat, tapi badan kita nggak support lagi, mungkin seperti itu. Iya, Tapi benar kan, Bu Amanah. Berarti kalau bisa dikatakan pemuda itu berarti masa muda itu masa yang paling
terbaik ya Bu Amanah, masa yang paling fit, yang paling semangat berarti begitu ya Bu Betul, Amanah. Ya? masa kuat-kuatnya. Nah setelah itu ada masa lagi nanti, di masa lemah lagi gitu, secara fisik tapi Secara gitu ya. fisik. Tapi beda dengan yang lemahnya yang pertama, dengan masa anak-anak tentunya. Kalau di masa tua memang lemah mungkin, tapi dia punya ingatan, dia punya ilmu karena udah ada pengalaman. Nah, fokus kita kan pada hari ini kita mau bahasnya pemuda ya, bukan curhat ya Bu Pemuda Rafida. yang keren. Nah, kok jadi Iya. curhat kita Kalau nih ya, Bu bahas tua Amanah itu ya? namanya curhatan kita. Kita lagi bahas yang kuatnya. Nah, di yang fase yang kuat tadi, yang setelah Allah jadikan lemah kemudian kuat, itu di mana sih gitu ya. Jadi kuat itu adalah di sini adalah masa, kalau dalam Islam itu adalah sudah balik Bu Rafida. Nah, balik umur berapa coba Bu Rafida? Biasanya beda-beda sih setiap anak ya Bu Amanah. Oh, beda-beda. Jadi kalau dari ungkapan Bu Amanah berarti pemuda itu, masa pemuda itu akan dimulai ketika anak-anak mulai balik begitu Iya, ya Bu Amanah udah ya. sampai pada waktu dewasa gitu ya. Nah, umur berapa tadi beda-beda kata Bu Ada Rafida yang nih? kelas 4 biasanya Bu Amanah. Kalau kategori baliknya adalah seperti aturan syariat. Mm-mm. Kalau perempuan kan berarti dia sudah menstruasi ya Bu Amanah. Kalau laki-laki berarti sudah mimpi basah. Nah, kan beda-beda tuh Bu Amanah. Ada yang kelas 4, ada yang kelas 5, ada yang kelas 6. Mm-mm. Nah, sebenarnya kita patokannya bukan kelas Bu Rafida. Memang bisa jadi ada yang di kelas 4, kelas 5, kelas 6 gitu. Ada yang SMP baru gitu ya. Sebenarnya patokannya kalau balik itu dia di umur gitu ya. Jadi kalau umur 9 tahun gitu ya. Nah, kelas 4 kan sudah ada yang 9 tahun Bu Rafida. Oh iya benar juga ya Bu Iya, Amanah. ketika umur 9 tahun terus kemudian datanglah tanda-tanda balik gitu. Kalau perempuan keluar darah haid gitu ya. Kemudian laki-laki mimpi basah, maka dia sudah dianggap dia itu balik, sudah dewasa gitu ya. Batasannya sampai di usia 15 ya gitu ya. Maksudnya kalau sampai umur 15 dia belum, darah haidnya belum keluar, ya belum balik. Tapi kalau sudah 15 berarti dia mau keluar darah haid atau belum, Tetap termasuk balik tetap ya Bu termasuk Amanah. balik. Walaupun ada perbedaan, ada yang mengatakan bahwa di usia 17 tahun. Tapi sekitaran itulah. Pada zaman Rasulullah itu banyaknya para sahabat tuh baliknya di usia 15 tahun gitu ya. Seperti itu sumber yang saya baca. Jadi dimulai dari itulah umur 15 tahun itu kan lagi semangat-semangatnya. Lagi semangat-semangatnya Lagi ya, Bu Amanah. kuat-kuatnya Lagi gitu ya. kuat-kuatnya Nah, gitu. 15 tahun tuh kalau sekolah di kelas berapa berbeda? 15 tahun itu kelas 3 SMP itu Bu S3 Amanah. SMP itu lagi kuat-kuatnya banget itu gitu ya. Jadi disitulah harusnya kekuatan itu dimaksimalkan gitu ya. Dan di situ sebenarnya kuatnya itu dikuat banyak hal loh gitu ya. Kuat semangat belajar. Tapi jangan salah, ada rasa kuat juga, rasa merah jambu kayak jilbab-jilbab kita nih gitu ya. Ada pinky-pinky, mungkin anak-anak kita tuh lagi suka-sukanya. Itu lagi kuat-kuatnya nih, lagi tertarik ngelihat temannya yang dulu di SD itu kayaknya kelas 1 biasa-biasa saja. Tapi kok kenapa sih ketika dia sudah muncul ini kok jadi beda yang lihatnya, padahal orangnya juga sama gitu ya. Jadi berbeda, itu juga mulai menguat sih rasa-rasa itu. Mulai dulu ada gitu. rasa-rasa kagum mungkin dengan Iya, teman ya Bu Amanah gitu. ya. Iya, di situlah. Jadi fasenya itu adalah sebenarnya mulai dari balik sampai nanti dia kan tadi lemah lagi, bongkok gitu ya. Bongkok itu usia berapa ya? Mungkin kita nggak pas patokannya berapa gitu. Tapi yang ciri-cirinya kan berubah. Bongkok berarti kan tubuhnya sudah nggak kuat lagi. Di umur-umur 40-an itu kan sudah mulai-mulai ya. Sudah mulai nampak ya Bu Sudah Amanah. mulai nampak. Makanya di situ sama Allah kalau udah umur 40 tahun maka banyak bersyukurlah gitu. Allah sampaikan di usia 40 tahun walaupun badannya bongkok, tapi kan gak berarti lemah, masih bisa lo berkarya, masih bisa lo menuntut ilmu, tetap semangat. Seperti itu Bu Rafida. Mungkin di situlah kekuatannya itu, di rentang itu gitu. Oh begitu. Gitu ya, pemuda itu gitu. Nah, kembali ke topik kita nih Bu Amanah. Iya. Jadi kan tema kita adalah menjadi pemuda yang keren ya. Mm-mm. Sebenarnya kalau kita lihat, kita mau tahu nih definisi keren kalau menurut Bu Amanah itu seperti apa sebenarnya? Keren itu ya. Keren itu setiap orang berbeda-beda ya Bu Rafida gitu ya. Mungkin keren menurut Bu Rafida kalau kita nggak punya patokan jadi beda. Keren menurut siapa lagi juga beda. Nah kalau bertanya kepada saya mungkin ya, saya tetap akan kembali kepada bagaimana sih Islam itu mengajarkan kekerenan itu gitu ya. Dan itu tentunya ada contoh-contohnya. Jadi Islam itu lengkap gitu ya. Ada Al-Quran gitu ya. Di situ ada kisah gitu ya. Bukan hanya Al-Quran, jadi
Islam itu juga dilengkapi dengan sirah gitu ya, dengan dengan kisah-kisah gitu, kisah Rasul bersama para sahabat gitu ya. Jadi menurut saya yang keren, sebelum saya definisikan keren itu seperti apa, tentu kita harus tahu dong contoh-contohnya gitu ya. Jadi pada masa dulu, zaman Rasulullah tuh banyak loh para sahabat pemuda yang keren, karena Rasulullah itu selalu bersama dengan pemuda-pemuda keren gitu ya. Coba Bu Rapida pernah baca sirah kan ya? Iya pernah Bu Amanah. Coba siapa saja Ya, sahabat-sahabat yang kalau bicara keren-keren soal gitu ya. keren, Mm-mm. tentu kita harus ingat dulu Bu Amanah, di masa Rasulullah atau di masa yang lalu ada gak pemuda yang keren, yang versi yang mau kita sampaikan itu? Banyak. Kalau Coba yang terkenal siapa? mungkin Muhammad Al-Fatih ya Bu Ya, Amanah Muhammad ya. Al-Fatih itu yang sudah agak kekinian, yaitu kan jauh setelah Rasulullah ya. Di masa Rasulullah juga banyak gitu ya. Tolhah bin Ubaidillah gitu ya. Zubair bin Awam. Mereka tuh usianya masih belasan tahun gitu ya. 15, 16, 17 kayak gitu ya. Tapi coba ingat bagaimana mereka itu kalau kita baca kisahnya sampai begitu mati-matian gitu ya, membela Rasulullah gitu ya. Kenapa dia bisa seperti itu? Tentu ada indikator-indikator keren nanti yang mau kita sampaikan gitu ya. Terus kemudian Zaid bin Sabit gitu ya. Di usia berapa? Di usia 13 tahun loh dia sudah bisa menghafalkan mushaf, menulis Wow. Al-Qur'an gitu. 13 tahun kita 13 bisa apa? tahun berarti baru kelas 1 SMP itu Bu Nah, Amanah. kita masih pentak umpet gitu ya. Masih ngegame gitu Masih ya. main game kalau kita sekarang Game ya, itu Bu apa Bu Amanah. Rapida? Game itu mainan bukan? Game itu mainan Bu Amanah. Berarti itu kalau udah balik itu zamannya Rasulullah, Zaid bin Sabit udah nggak main ngegamean gitu, udah nggak main-main Tapi dia kayak gitu. sudah fokus Iya, masa kanak-kanaknya udah ditinggalin karena tadi ya ketika fase lemah kemudian kuat, harusnya yang fase lemah yang anak-anak itu ditinggalin. Jadi kalau sudah dia balik udah dewasa masih main-main, itu namanya kekanak-kanakan. Berarti masih kekanak-kanakan ya Bu Amanah ya. Kekanak-kanakan. Apa Harusnya artinya kekanak-kanakan Bu Rapida? masih suka main ya Bu Amanah ya. Mm-mm. Masih belum tahu tanggung jawab kalau Iya. masih kekanak-kanakan. Berarti Mm-mm. maksudnya kalau dia sudah jadi balik, berarti kekanak-kanakan ini harus dipisahkan dari dirinya berarti Sifat ya Bu Amanah. anak-anak harus ditinggalin karena sudah harus dilewatin. Dia sudah menjadi orang dewasa, gitu. Orang dewasa berarti sudah nggak main-main lagi. Kalau sudah balik masih main-main, makanya jadi kekanak-kanakan. Orang dewasa yang sifatnya anak-anak. Nah, sahabat pada zaman Rasulullah nggak kayak gitu. Coba 13 tahun sudah menyusun mushaf Al-Quran, hafal Quran, terus kemudian berjuang bersama Rasulullah. Coba. Dan mereka itu bukan mudah loh untuk seperti itu. Bahkan mereka tidak didukung oleh orang tuanya Bu Rapida. Mereka itu mengikuti Rasulullah karena iman dan percaya kepada Rasulullah. Bahkan ada di antara mereka yang mungkin dibuang dari keluarganya gitu ya. Iya, berarti mereka menjadi keren karena dirinya sendiri yang mau keren ya Bu Amanah. Karena ada beberapa di antara sahabat itu yang bahkan nggak dapat dukungan nih dari orang tuanya untuk mengikuti Rasulullah. Ada begitu ya, Bu usaha Amanah dan ya? keimanannya. Coba Muhammad Al-Fatih tadi kata Bu Rapida, umur berapa dia menjadi sultan dan membebaskan Konstantinopel yang itu kota yang sangat masyhur ya kala itu gitu ya. Yang kuat, Yang yang terkenal kuat, ya Bu Amanah ya. Tapi di usia yang ke-21 kalau nggak salah ya. 21 ya. Coba 21 loh gitu. Dia bisa kayak gitu kerennya gitu ya. Menaklukkan, berarti kan dia perannya sebagai apa? Al-Fatih, panglima, iya kan ya? Pemimpin gitu ya. Pengatur strategi. Pengatur juga ya, Bu strategi, punya pasukan pastinya. pasukan juga Nggak ya. mungkin sendiri gitu ya. Nggak mungkin main-main gitu ya. Dan itu berarti dia sudah bisa mengatur banyak orang di usia 21 ya Bu Iya. Amanah ya. Kalau mungkin anak-anak kita yang sekarang itu masih kuliah itu ya Bu Amanah Iya. ya. Tapi dia sudah bisa, bayangkan anak-anak Konstantinopel itu berarti dia sudah seperti Indonesia menaklukkan Amerika. Nah, negara yang Nah, sangat besar ya Bu Amanah itu ya. di usia 21. Pasti itu usaha yang tidak main-main ya Bu Tidak Amanah, perlu main-main. persiapan, perlu kematangan, perlu kemandirian, dan itu Betul. pasti dia memutuskan dari dirinya sendiri juga ya Bu Iya. Amanah, ada keinginan dari dalam dirinya. Nah, tapi itu jauh Bu Amanah. Ya, Kalau terus? Muhammad Al-Fatih kan sudah puluhan tahun yang lalu, Betul. sudah kita lewati. Nah, Terus? kalau kita bawa ke zaman sekarang nih Bu Amanah. Kalau zaman sekarang ada nggak sosok pemuda yang dikatakan keren ini Bu Amanah? Atau seperti apa kriteria yang keren ini sebenarnya seperti apa Bu Amanah? Harusnya ada gitu ya, dan harus berusaha untuk itu gitu ya. Zaman boleh berubah gitu ya, tapi kalau kita lihat dari zaman Rasulullah ke Muhammad Al-Fatih itu kan lama ya. Tapi
bagaimana kompetensi yang dimiliki, dinamika yang ada dalam diri mereka tuh nggak berbeda kok gitu ya. Ciri-cirinya itu sama yang mengawalin gitu ya. Yang mengawali itu sama gitu ya. Jadi mereka punya indikator-indikator, punya ciri-ciri perilaku yang itu sama gitu ya. Kenapa yang menyebabkan dia seperti itu gitu. Muhammad Al-Fatih itu kenapa sampai dari kecil kan sebenarnya Konstantinopel itu yang mau menaklukkan kan bukan zaman Muhammad Al-Fatih. Sebelumnya itu ada juga. Sebelumnya gitu ya. sudah pernah ada Sudah juga yang pernah. menang. Kenapa mereka semangat? Karena mendapatkan motivasi dari siapa? Rasulullah kan di dalam Al-Qur'an itu dari Allah gitu ya, disampaikan motivasi itu. Kemudian dia tertarik, ada usaha gitu ya. Jadi ada keimanan dan sebagainya. Jadi menurut saya keren itu harus ada di segala zaman gitu ya. Dan itu harus kita miliki. Kita harus berusaha seperti itu. Kalau kita mau dibilang saya pingin jadi pemuda keren nih, anak-anak kita mau jadi pemuda keren gitu ya. Ini kan anak-anak kita nih mau menuju menjadi pemuda kan, pemuda yang keren. Nah, kriterianya seperti apa supaya keren? Nah, lebih Iya. enaknya kita Ya singkat Bu benar ini Bu Rafida. Amanah, karena anak-anak kita yang sekarang ya, terutama anak-anak ustadz dan ustazah yang ada di Bintang Cendekia ini kan calon pemuda nih Bu Amanah. Betul. Mereka adalah anak-anak yang nantinya mungkin akan menjadi Al-Fatih selanjutnya nih Bu Amanah. Semoga Jadi Bu kita Amanah rindu. nih harus sampaikan kira-kira untuk menjadi keren atau kriteria keren itu sebenarnya seperti apa gitu. Masya Allah. Bismillah ya, coba kita singkat. Keren itu kan ada berapa huruf tuh Bu Rafida? Coba keren. Keren, K-E-R-E-N. Ada berapa? Ada 5 huruf Bu 5. Amanah. Nah, saya mencoba nih biar kita mudah mengingatnya. Yang pertama adalah huruf K. K ini saya artikan atau kita buat kalimat adalah komitmen. Komitmen. Jadi kalau menjadi pemuda dia harus punya komitmen. Komitmen kepada siapa? Komitmen kepada Allah dan Rasulnya. Semua kayak gitu. Yang para sahabat yang keren-keren coba baca di sirah-sirah itu. Pasti mereka yang pertama punya komitmen dulu kepada Allah dan Rasulullah. Punya keimanan. Jadi komitmen itu adalah keimanan yang dimana keimanan itu diwujudkan dengan rasa cinta, kemudian rasa takut, taat. Jadi taat itu dia muncul dari rasa cinta dan takutnya. Jadi kan ada khauf dan roja ya, ada rasa takut dan berharap gitu ya. Jadi kalau orang cinta itu punya kayak gitu. Burapida pernah jatuh cinta kan ya? Oh pernah Bu Amanah. Sama. Sampai hari ini masih jatuh cinta. Sama jatuh cinta. Yang dirasakan orang jatuh cinta apa? Yang pertama pasti dia itu, kalau orang jatuh cinta nggak pernah takut berarti dia nggak pernah cinta gitu ya. Ya kan ya. Cinta itu pasti ingin selalu ada di dekatnya gitu Takut ya. kehilangan. Takut juga kehilangan. mungkin ya, Bu Amanah, ya. Takut yang kita cintai marah sama kita gitu ya. Jadi yang pertama tadi kita cintanya itu sama Allah dan Rasulullah gitu ya. Jadi memang takut kalau Allah nggak suka dengan yang saya lakukan. Kira-kira aku melakukan kayak gini Allah suka nggak ya gitu ya. Kira-kira Rasulullah suka nggak ya? Kalau aku melakukan kayak gini nanti akan ketemu dengan Allah dan Rasulullah nggak ya? Jadi patokannya itu pertama. Beriman itu yang ditunjukkan dengan perasaan rasa cinta. Cinta itu berarti kan dia bukan hanya takut tapi dia rela berkorban untuk yang Rela dicintai. berkorban juga ya, Bu Iya, Amanah. tadi kan para sahabat itu rela berkorban. Thalhah bin Ubaidillah itu bahkan rela menghadang musuhnya kan demi Rasulullah. Kenapa? Karena cinta. Bahkan gitu. sanggup memberikan nyawa ya Bu Amanah. Memberikan nyawanya, bukan hanya hartanya. Itu karena apa? Karena cintanya kepada Allah dan Rasulullah gitu. Jadi Allah dan Rasulullah harus menjadi cinta yang pertamanya gitu. Berarti salah satu ciri pemuda keren itu yang pertama dia harus komitmen ya Bu Amanah ya. Komitmen. Dan berkomitmennya itu kepada Allah dan Rasulullah, Kepada menjadikan Allah dan Allah dan Rasulullah sebagai alasan utama kalau mau melakukan keputusan apapun, atau paling takutnya tuh kepada Allah, atau mau melakukan sesuatu pertimbangannya adalah Allah itu suka atau enggak nih kalau kita kayak gini, begitu ya Bu Amanah. Iya gitu ya. Itu yang disukain, apalagi yang dilarang ya, diperintahkan. Berarti kalau sudah tahu yang diperintahkan dan dilarang, pasti dengan secara otomatis yang memerintahkan dan yang larang adalah orang yang dicintai loh gitu ya. Berarti dia punya ikatan yang kuat banget dengan Allah dan Rasulullah itu berbeda. Dan itu juga ada dalam Al-Quran kok. Itu disampaikan di surat Al-Kahfi ya gitu ya. Surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi. Coba Surat yang Burapida. banyak membahas pemuda nih ya, Bu Iya, Amanah di ya. situ bagaimana ciri-ciri pemuda ada. Coba Burapida bacakan. Ayat keberapa itu Bu Amanah? Ayat berapa ya?
Ayat ke Nahnu nakussu 'alaika naba'ahum bil 13 haqq. 14 ya. Oh Bu iya ya, Amanah. coba dibaca Bro Pida. Artinya, kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka, dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka. Dan kami teguhkan hati mereka ketika mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi. Kami tidak menyeru Tuhan selain Dia. Sungguh kalau kami berbuat demikian, tentu kami telah mengucapkan perkataan yang sangat jauh dari kebenaran. Masya Masya Allah. Allah. Di situ kan iman dulu kan ya? Iya kan? Iya betul, betul Bu Itu Amanah. apa tadi? Amanu. Sesungguhnya. Innahum fitnatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Wa rabbana ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Itu kan ya di Iya, situ. iya, betul Di mana bahwa ada iman di situ gitu ya. Itu kan sebenarnya kisahnya para pemuda dalam Al-Qur'an itu kan surat Al-Kahfi itu kan diambil dari sebuah kisah para pemuda ya. Iya, pemuda yang menyelamatkan diri. Menyelamatkan ya, Bu diri, Amanah. Allah selamatkan dari Allah selamatkan. dari siapa? Pemimpin yang zalim Dari ya pemimpin saat yang itu zalim. gitu. Kenapa itu diselamatin ya? Karena punya iman itu tadi kan. Gitu ya, punya keimanan. Jadi barometernya yang pertama dan harus ada adalah iman. Harus punya iman dulu baru keren. Jadi kalau nomor satu nggak ada nggak keren. Menurut Betul Islam, sekali, Bu apapun lah yang diiniin, kalau dia patokannya dia nggak beriman sama Allah dan Rasulullah, terus apalagi nggak menjalankan, cirinya iman itu ya dia melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah gitu ya. Dia melakukan apa yang dicintai dan meninggalkan apa yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah. Barometernya itu gitu ya. Jadi sekeren apapun kalau nggak kayak gitu nggak keren. Jadi walaupun keren, hebat di mata manusia, tapi bukan Allah dan Rasul yang menjadi patokan, berarti tetap nggak keren ya, Nggak Bu keren, nggak Amanah, usah ya? kita kasih keren. Saya nggak nganggap keren itu. Kita nggak mungkin mengerenkan yang nggak ada imannya terus nggak melakukan sholat. Gimana nggak melakukan perintah Allah? Allah aja dikhianatin gitu loh. Apalagi kita gitu. Iya, berarti kalau contoh mudahnya Bu Amanah, nilai rapornya bagus, Mm-mm. tapi nggak sholat. Ya Udah kan, Bu balik Amanah? kan? Iya, padahal sudah balik. Iya. Berarti bukan Allah dan Rasul yang menjadi Iya. patokannya. Kalau Baik, bisa Bu Amanah. dua-duanya gitu ya. Gitu Berarti- berbeda. Itu untuk K ya Bu K Amanah. itu. K itu Oke. berarti komitmen. Nah, kita nggak sabar nih Bu Amanah. Kan Iya. masih ada E, R, E, dan N. Selanjutnya apa Betul. nih Bu Amanah? Yang kedua berarti huruf E kan. E itu adalah effort. Itu kan upaya gitu ya, ada usaha gitu ya. Jadi sebagai seorang muslim, pemuda muslim yang keren itu dia harus punya semangat dan untuk mewujudkan cita-citanya. Jadi ada kekuatan itu gitu loh, usaha yang kuat gitu ya. Jangan kayaknya susah lah, aku nggak bisa lah kayak gitu. Cemana kayak gitu. Nggak mau berarti memberikan ya. yang terbaik berarti kalau seperti Harus itu ya, punya Bu effort Amanah. yang kuat itu melakukan gitu. Nah tadi kan coba Muhammad Al-Fatih itu gitu ya. Bagaimana usaha, nggak mungkin di usia 21 dia bisa menaklukkan Konstantinopel kalau nggak ada usaha sebelumnya. Kalau dia nggak memberikan effort yang terbaik Iya, ya Bu Amanah. itu ada semangat yang tinggi ketika dijanjikan kan di sebuah kisah kan ada tuh yang menyatakan setiap ini Muhammad Al-Fatih itu diperlihatkan, oh itu loh nanti yang akan kamu taklukkan. Itu ada dalam mimpinya, ya aku harus menaklukkan itu. Dan dia bukan hanya mimpi, oh iya ya harus kayak gitu, tapi nggak ngelakuin apa-apa gitu ya. Harus ada usaha kalau ingin sesuatu, wujudkan. Kalau enggak diwujudkan itu namanya angan-angan, berhayal. Tapi kalau kita punya mimpi gitu ya, seorang pemuda yang keren dia harus berusaha maksimal. Jangan sampai dia sudah kalah sebelum melakukan. Tidak percaya diri ketika Tidak punya percaya impian diri. ya Bu Amanah. Betul, harus percaya diri. Berarti gitu. kalau kita menginginkan sesuatu, kita mau sesuatu yang hebat, berarti kita harus memaksimalkan effort kita, usaha kita untuk mewujudkannya, begitu ya Bu Betul, Amanah. Ya? harus ada usaha yang maksimal gitu. Itu yang kedua ya. Yang ketiga apa Bu Repida? Yang ketiga R Bu Amanah. Kalau R apa nih Bu Amanah? R itu resilience. Saya Resilient. suka banget dengan ini. Ini adalah istilah psikologi ya sebenarnya gitu. Resilient itu adalah istilahnya kemampuan untuk bangkit setelah keterpurukan. Ya bukan terpuruk yang gimana lah ya. Setelah kegagalan gitu ya. Banyaknya yang sekarang ini ketika mencoba sesuatu gagal, dia enggak lah gitu loh.
Terus akhirnya ketika nggak berhasil dengan apa yang diusahakan, akhirnya dia nyerah, frustasi, nggak mau lah kayak gitu, gitu. Terus kemudian naudzubillah kalau sampai depresi gitu ya. Apalagi bunuh diri, kan sekarang ini banyak sekali bunuh diri gitu ya. Itu bukan orang-orang yang ini, mereka berpendidikan, bunuh diri gitu ya. Berarti nggak punya resilien. Nggak ya, punya Bu Amanah. resilien. Nah, pemuda itu harus resilien gitu. Gagal gitu, nggak apa-apa gitu ya. Mencoba lagi, gagal mencoba lagi, harus punya kemampuan itu gitu ya. Jadi kalau kita lihat gitu ya, kembali lagi nanti kalau mau ngelihat nilai-nilai itu, lihat dari para sahabat, dan Muhammad Al-Fatih pun kayak gitu ya kisahnya. Jadi nggak ada yang sekali langsung berhasil gitu, nggak ada. Memang Allah itu menciptakan kita bagaimana ketika gagal itu terus mencoba lagi kayak gitu. Ada kekuatan resilien, jadi nggak mudah putus asa, Bu Rabidah. Iya benar Bu Amanah. Jadi resilient ini sebenarnya artinya mungkin membal atau elastis. Jadi kalau dalam istilah teknik sipilnya tuh Bu Amanah, ketika ada beban dia tuh sanggup bertahan Bu Amanah. Dan itu kalau kita punya impian besar, sementara nanti pasti ada hambatan, ada kesulitan, ada tantangan. Kalau kita nggak punya resilient, tentu kita nyerah nih Bu Amanah. Wah ternyata ini sulit, wah ternyata mungkin saya bukan orang yang tepat. Nanti jadinya seperti itu ya Bu Amanah ya. Jadi kalau menurut kita resilient ini penting nih Bu Amanah ya, untuk anak-anak semuanya yang pasti akan menghadapi banyak kesulitan nanti dalam mewujudkan impian anak-anak semua. Sebenarnya ada kuncinya bagaimana supaya resilient itu, Bu Rabidah. Apa itu Bu Amanah? Ya kembali lagi kepada poin pertama. Kembali lagi kepada poin yakin, pertama. Kita harus gitu ingat ya, bahwa apapun kesulitan tetap Allah yang memberi kemudahan. Dan ada kok kebaikan-kebaikan yang mungkin kita nggak tahu saat itu. Kegagalan itu ada rahasia Allah di situ. Harus kekuatan kayak gitu. Jadi kekuatan untuk bangkit itu siapa yang menguatkan? Cintanya kepada Allah dan positif thinkingnya kepada Allah. Iya gitu benar Bu Amanah. Karena setiap kita berusaha ini potong nanti Pak Lin. Karena setiap kita berusaha pasti itu ada kesulitan, ada hambatan, dan kalau kita nggak resilient, mungkin kita akan menyerah dan tidak ingat lagi dengan impian kita, begitu ya Bu Amanah. Dan naudzubillah kalau sampai nyalahin Allah gitu ya, jangan sampai naudzubillah gitu ya, jangan sampai nyalahin Allah yang ciptakan. Kadang-kadang mungkin ada pertanyaan seperti itu Bu Amanah. Wah kenapa ya Allah kok ngasih saya kesulitan ini, sementara orang lain sepertinya hidupnya kok mudah saja gitu. Karena Allah maha tahu dengan diri kita. Kan Allah yang nyiptain tadi, kan nggak ujuk-ujuk gitu kan, lahir ke dunia kan Allah yang ciptain gitu ya. Allah itu maha tahu kok semuanya ada dalam diri kita. Nah, kekuatan-kekuatan berpikir yang seperti itu yang membuat kita resilient dengan ujian apapun yang Allah berikan gitu. Baik, itu yang R. Kemudian masih ada E nih Bu Amanah. Tadi kan sudah ada E, sekarang ada E yang kedua nih Bu Amanah. Iya. E yang kedua ini evaluasi diri gitu ya. Jadi punya kemampuan untuk mengevaluasi diri, sudah sejauh mana sih yang saya lakukan di usia saya yang segini, apa kemampuan apa yang saya miliki, aku sudah bisa apa, karya apa yang sudah saya ini gitu ya. Terus kemudian itu dalam hal kesuksesan ya gitu ya, coba bandingin gitu ya dengan kalau tadi bandingannya di Zaid bin Sabit usia 13 sudah kayak gitu, saya sejauh mana sih gitu ya. Mungkin kita nggak bisa sama, tapi jangan jauh-jauh amat lah, masa 13 tahun Al-Quran nggak lancar gitu kan, malu banget kan, jauh banget gitu ya. Terus kemudian kalau mereka tuh berjihad membela Rasulullah seperti itu, kok kita nggak pernah sih baca sirah gitu ya. Kan itu mengevaluasi diri kita gitu ya. Coba evaluasi sudah sejauh mana gitu ya. Itu secara kemampuan, juga evaluasi diri, dosa apa saja yang sudah saya lakukan di usia ini gitu ya. Apalagi sudah balik, kan balik itu semuanya tanggung jawabnya dikembalikan kepada dirinya sendiri kan. Iya benar. Penanya sudah diangkat. Jadi kalau melakukan dosa dia sendiri sudah yang menanggung nanggung sendiri ya, gitu. Bu. Semuanya dia sendiri yang nanggungnya gitu. Harus sering-sering muhasabah diri gitu. Nah, seperti itu artinya mengevaluasi diri, kemampuan, kemudian ibadah yang sudah dia lakukan, karya-karya apa yang sudah dia buat gitu ya. Harus punya pembandingnya gitu. Selain membandingkan dengan oh ya alhamdulillah lah aku hari ini lebih baik dari hari kemarin. Tapi harus cari pembanding yang lain lah, biar ini apa ya, kalau bahasanya mati kerancakan surang ya. Apa tuh Brabida? Saya sering dengar itu, tapi apa sih artinya? Mati kerancakan surang itu udah merasa keren Bu Amanah. Jadi nggak mau lagi memperbaiki diri. Wah saya yang hari ini nih udah yang paling bagus.
Jadi udah saya begini-begini aja, mungkin gitu ya Bu Merasa Amanah ya. paling keren sendiri gitu ya. Keren sendiri emang iya, nggak dia bandingin dengan yang keren-keren lainnya. Tentu Jadi berbeda dengan percaya diri nih ya Bu iya, Amanah ya. Kalau ini kayaknya beda. kepedean ya, Bu Amanah. Kepedean gitu. Nah, yang terakhir berarti ini apa tuh? N. N N terakhir, Bu kan Amanah. berarti. N itu saya istilahkan dengan novelty ya. Novelty itu adalah sebuah kebaruan. Jadi kalau dalam sebuah penelitian itu biasanya kalau lagi nyusun tesis itu ini novelty-nya mana gitu ya. Nah, novelty itu adalah sebuah kebaruan, apa Inovasi yang mungkin inovasi ya, Bu gitu. Amanah. Apa yang baru dari kamu gitu ya. Ya, jadi sebenarnya sebagai pemuda yang keren itu harus berani berinovasi, kreatif gitu ya, memunculkan hal-hal yang baru tapi yang nggak bertentangan dengan agama Islam ya, dengan nilai-nilai Islam gitu ya. Harus kreatif dan berani gitu ya. Coba kita lihat dulu ketika wahyu turun gitu, para sahabat gitu ya, Umar gitu ya, kan penaklukan itu kan dilakukan setelah Rasulullah wafat kan juga masih banyak kan. Masih Terus banyak. kemudian muncul Ibnu Sina, Al-Khawarizmi gitu ya. Artinya dengan mentafakuri ayat-ayat yang Allah turunkan dalam Al-Quran, mereka itu akhirnya juga mentafakuri ayat-ayat yang ada di alam ini, alam semesta gitu ya. Kemudian muncullah sesuatu yang baru yang dimunculkan, yang itu ada korelasinya dengan Al-Quran juga. Ibnu Sina itu kan dokter gitu ya, tapi di situ banyak sekali membahas ayat Al-Quran, dan dia juga ahli psikologi juga di situ, berarti ada hal-hal yang baru. Nah, sekarang pemuda sekarang juga harus tetap kayak gitu. Coba semakin melakukan riset, penelitian, coba dilihat, analisa, munculkan sesuatu yang baru. Jangan apa yang dikatain orang ikut aja. Itu namanya pengekor. Nah, kalau menjadi pemuda yang keren, dia menjadi pelopor, bukan pengekor gitu. Dia yang Piramida. diikuti ya Bu Amanah, ibaratnya menjadi trendsetter begitu ya Bu Amanah. Bukan malah terbawa oleh yang nggak baik ya yang Bu nggak Amanah baik, ya. ngikut gitu ya, dengan tontonan akhirnya ngikut-ngikut apa yang mereka, tanpa kita tahu ini benar nggak sih, ini Ya, karena banyak sekali nih Bu Amanah. Kan zaman udah berbeda nih. Anak-anak kita sekarang tentu menghadapi hal-hal yang juga luar biasa berat, baik itu pengaruh-pengaruh yang tidak baik dari negara lain, mungkin K-pop misalnya, atau musik-musik yang sepertinya tidak terlalu ada pendidikannya ya Bu Amanah. Dan yang lebih parah, karakternya itu yang menular gitu ya, menjadi Karena orang yang kekagumannya lemah. sudah beda Nah, jadinya ya Bu itu Amanah ya. dia. Jadi tetap harus disaring, jangan ngikut-ngikut aja gitu ya. Ada saringannya. Saringannya apa? Kembali lagi ke poin yang pertama, Allah dan Rasulnya. Kira-kira ini dilarang nggak sama Allah dan Rasulnya? Kemudian Allah cinta atau enggak nih kalau kita ngelakuin yang kayak gini gitu, kembali kayak gitu. Novelty tetap sih harus membuat kebaruan, tapi harus dilihat patokannya tetap sesuai dengan syariat Allah gitu. Berarti berbeda. ketika mau jadi trendsetter tetap harus dalam koridor Islam begitu ya Bu Amanah. Tetap harus berbeda. memperhatikan, wah inovasi yang saya lakukan ini kira-kira Allah ridho nggak nih begitu ya Bu Iya, Amanah ya. betul. Kan rugi nyanyain waktu, uang habis, ternyata Allah nggak ridho gitu ya, kan rugi gitu ya. Itu berbeda. Keren. Komitmen, Effort, effort yang besar, resilience, kemudian evaluasi diri dan novelty. Jadi pemuda yang keren harus punya itu. Coba apa tadi Bu Rapida? Yang keren tadi singkatannya. Nah, ini ilmu baru nih Bu Amanah. Iya, Jadi biar menjadi ingat. pemuda keren, tapi Bu Amanah bisa membingkainya menjadi singkatan-singkatan yang insya Allah anak-anak ustazah akan ingat ini ya. Jadi keren itu ada komitmen untuk menjadikan Allah dan Rasul lah yang akan menjadi koridor kalau kita mau melakukan apapun. Jadi hambatan-hambatan yang terjadi pada diri kita selalu mengingat, wah ini maksud Allah apa, gitu ya Bu Amanah. Kemudian yang kedua ada effort, memberikan usaha yang terbaik, apakah itu dalam meraih impian, dalam memperbaiki diri, dalam melakukan hal apapun. Jadi harus memberikan effort yang terbaik. Lalu yang ketiga ada resilient. Karena anak-anak ustazah semua pasti nanti akan menghadapi hal-hal yang sulit ketika mau mewujudkan sebuah impian atau mau menjadi pemuda yang keren itu. Pasti ada kesulitan, ada hambatan, ada godaan, ada ujian. Yang itu semuanya kalau kita adalah anak atau pemuda yang lemah, tidak mampu bertahan, mungkin kita akan putus asa kalau kita
tidak pemuda yang resilient tadi. Kemudian yang keempat ada evaluasi diri. Nah, tentu setiap apapun yang kita lakukan, kita harus nilai nih Bu Amanah. Kan anak-anak biasa ikut ujian nih, menilai itu untuk mengevaluasi sejauh mana sih udah paham belum pelajaran ini. Jadi harus ada evaluasinya, ada penilaiannya. Dan kalau kita pemuda keren, kita yang menilai diri kita ya Bu Amanah. Betul. Hari ini apakah saya sudah lebih baik nih dari yang kemarin. Nah, dan yang terakhir di istilah baru nih ya, novelty, ada inovasi, ada kebaruan ya Bu Amanah ya. Jadi baik itu dalam mungkin anak-anak ustazah ada yang mau mengajak teman nih, mau berinovasi, mau mengajak orang kepada kebaikan. Nah, tetap inovasi atau kebaruan atau hal-hal yang baru itu tetap harus dalam koridor Islam. Allah ridho nggak nih? Betul. Ini seperti yang dilakukan Rasulullah atau tidak? Nah, luar biasa materi hari ini ya Bu Amanah. Jadi menjadi pemuda yang keren mungkin tidak mudah ya Bu Amanah ya. Pasti ada banyak kesulitan dan hambatan untuk kita bisa disebut keren nggak saya ini gitu. Tapi kita yakin kita semua anak-anak ustadz dan ustazah yang menyaksikan hari ini, ayah dan bunda dan juga seluruh muslimin dan muslimat yang hari ini sedang menantikan untuk berbuka puasa bisa mengambil ibroh dari materi kita hari ini ya Bu Amanah, bahwa untuk menjadi pemuda yang keren itu tentu akan banyak kesulitan dan ujian yang kita hadapi, tapi tetap kita harus menjadikan Allah dan Rasulullah sebagai patokannya. Nah, mungkin sebelum ditutup nih Bu Amanah ada yang mau disampaikan, kata kunci terakhir mungkin? Kata kunci terakhirnya adalah coba sekarang anak-anak kan sudah mau menjadi pemuda, siapkan diri dengan sebaik-baiknya, kemudian coba ingat-ingat yang kata keren yang ada 5 tadi gitu ya, itu dipersiapkan gitu ya, dan itu difahami supaya memang menjadi manusia pemuda yang keren. Itu yang dirindukan oleh kita semuanya, menjadi pemuda-pemuda yang keren. Itu mungkin Bu Rafida. Baik Bu Amanah. Jadi kita nih menantikan nih ya Bu Amanah ya, siapakah di antara anak-anak semuanya yang nantinya akan menjadi pemuda yang keren, yang melanjutkan kekerenan-kekerenan yang pernah dilakukan oleh pemuda-pemuda sebelumnya. Nah, jadi itu mungkin ya Bu Amanah. Terima kasih hari ini sudah hadir di Pot Raihan. Ditunggu kekerenan-kekerenan selanjutnya dari Ibu Amanah ya. Insya Allah. Terima kasih untuk anak-anak ustazah yang sudah menyaksikan. Dan mungkin terakhir sebelum penutupan, Ibu Nur Amanah juga pernah mengeluarkan sebuah buku ya yang berjudul Menikmati Perjalanan Hidup Bersama Al-Quran. Nah, di buku ini Bu Amanah menceritakan tentang bagaimana hebatnya perjuangan beliau untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran. Nah, jadi kenapa Bu Amanah dihadirkan hari ini ya, karena memang sudah melakukan satu kekerenan yang mungkin nggak semua orang bisa Bu Amanah ya, sudah memiliki sebuah buku yang ditulis sendiri. Baik, terima kasih Bu Amanah sudah hadir hari ini. Baik ayah dan bunda, anak-anak ustazah semuanya, demikianlah Pot Raihan hari ini. Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dan hikmah dari hal-hal yang kita dapati hari ini. Kami undur diri, saya dan Bu Nur Amanah mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.